Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku dengan pembahasan yang tidak kalah menarik dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Teman-teman penasaran nggak mengenai pembahasan kita hari ini? Tapi sebelum itu izinkan aku memperkenalkan diri sekali lagi, ya. Izinkan ya. Perkenalkan, nama aku Amila Soleha dari jurusan Hukum Tata Negara semester 4 dengan NIM 2330203008. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai pemikiran fikih siasah pada masa modern dengan tokoh yang tidak kalah menariknya. Jadi aku memilih tokoh pada masa modern yaitu Muhammad Asad. Teman-teman semuanya pasti antara tahu atau tidak tahu tentang Muhammad Asad ini, bukan? Tapi kita hari ini akan membahas kekhususan atau ciri khas Muhammad Asad ini terhadap pemikirannya dalam fikih siasah. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan atau memperkenalkan namanya mengenai Muhammad Asad ini terlebih dahulu, karena kalau kalian tidak kenal maka mengenai pemikirannya itu nanti tidak menarik. Jadi teman-teman semuanya, Muhammad Asad adalah tokoh cendekiawan Islam yang terkenal dan termasyhur di dalam Islam. Beliau lahir pada tanggal 2 Juli tahun 1900. Teman-teman semuanya pasti belum lahir pada tahun itu, karena aku juga belum lahir, entah di mana. Nah, teman-teman, beliau lahir di Austria, Hongaria, dan beliau lahir di lingkungan besar di keluarga Yahudi. Artinya beliau terlahir sebagai keluarga dari lingkungan Kristen. Tapi beliau menjadi cendekiawan Islam terkenal. Nah, teman-teman semuanya, Muhammad Asad ini masuk Islam pada usianya yang ke-26 tahun, tepatnya pada tahun 1936. Untuk alasan beliau masuk Islam yaitu salah satunya karena sebelum beliau masuk Islam, beliau menjadi penulis terkenal mengenai Islam. Jadi itu bisa menjadi salah satu hal yang membuat beliau tertarik terhadap Islam. Nah, teman-teman semuanya, Muhammad Asad memiliki karya-karya terkenal dan menciptakan berbagai macam buku mengenai Islam. Tapi ada 3 buku terkenal yang diciptakan oleh Muhammad Asad. Yang pertama yaitu Islam in the Cross. Yang kedua yaitu Road to Mecca, artinya jalan ke Mekah. Dan yang ketiga namanya sedikit susah, jadi aku mulai catatan, The Principles of Stand of Government in Islam, yang artinya dasar-dasar negara dan pemerintahan dalam Islam. Wow, menarik bukan teman-teman semuanya? Nah, teman-teman, dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, pasti teman-teman semuanya sangat tertarik dengan Muhammad Asad ini, karena sekilas saja sudah membuat saya pribadi tertarik terhadap Muhammad Asad, apalagi teman-teman yang mendengarkan. Jadi teman-teman, pesan untuk kita semuanya, kita sebagai generasi muda harus dapat mencontoh Muhammad Asad ini untuk dapat memperkenalkan Islam jauh lebih dalam lagi. Nah, teman-teman, tapi untuk pengenalan singkat mengenai Muhammad Asad itu yang saya jelaskan. Sekarang kita masuk kepada penjelasan inti atau topik kita hari ini, yaitu pemikiran khas Muhammad Asad atau kekhususan pemikiran Muhammad Asad terhadap fikih siasah. Nah, teman-teman semuanya, salah satu pemikirannya yaitu Muhammad Asad ini sangat menekankan atau memfokuskan terhadap pemikirannya terhadap fikih siasah harus berdasarkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan pada zaman modern.
Dan yang kedua yaitu teman-teman, Muhammad Asad sangat menolak adanya legalisme Islam, legalisme yang bersifat kaku. Sebenarnya apa sih itu legalisme? Nah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai legalisme yang kaku. Jadi teman-teman semuanya, legalisme yang kaku artinya legalisme ini sama dengan ketika suatu peraturan tersebut dilaksanakan tanpa memandang prinsip kasih sayang, perhatian ataupun keadilan. Sementara itu di dalam Islam bukannya kita diajarkan mengenai keadilan, bukan. Nah, karena itulah alasan kenapa Muhammad Asad ini sangat menolak, bahkan tidak menginginkan adanya legalisme yang kaku. Dan yang kedua, beliau juga menekankan bahwa negara itu harus mewujudkan tujuan-tujuan Islam dan memenuhi peran penting, karena negara adalah jalan untuk masyarakatnya untuk menjalankan atau mewujudkan keinginan-keinginan dan hak-haknya. Hal ini didukung oleh Dustur Sabit. Dustur Sabit ini saya jelaskan sedikit bahwa Dustur Sabit adalah dustur permanen yang bersifat mutlak, yang hanya Allah lah yang mengetahui dan hanya Allah lah yang dapat mengubahnya. Tidak ada satupun manusia bahkan pemerintahan itu dapat mengubah. Dustur Sabit dari salah satu pemikiran Muhammad Asad ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang mana berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy, faman ya'fur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, itu juga didukung oleh surat Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa rasuli wallizil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakuna dulatan baina aghniyai minkum wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Artinya, harta rampasan fa'il yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya berdasar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nah teman-teman, dari kedua ayat tersebut sangat jelas bahwa negara memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan serta menjalankan prinsipnya untuk mewujudkan mengatur ekonomi dan melindungi masyarakatnya. Dan teman-teman semuanya, menurut sumber yang telah saya temukan bahwa Muhammad Asad juga menyumbangkan pemikirannya bahwa fikih siasah harus memiliki pemikiran yang modernisasi, harus sesuai dengan kemajuan zaman. Artinya, prinsip-prinsip Islam harus tetap ditegakkan dengan membimbing adanya modernisasi atau kemajuan zaman.
Karena seiring berkembangnya zaman, maka kebutuhan terhadap manusia juga sangat berbeda. Tapi kita tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Dan juga Muhammad Asad sangat-sangat menekankan bahwa fikih siasah harus menekankan dan harus menjaga hak-hak asasi manusia dan mewujudkan asasi manusia tersebut. Karena dengan itu maka akan terjaganya kemajuan zaman. Baik teman-teman, sedikit itulah yang dapat saya jelaskan mengenai kekhususan pemikiran fikih siasah oleh salah satu tokoh terkenal, Muhammad Asad. Karena waktu yang sangat terbatas, jadi saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.